Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Aina asdaqal hadiits kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asyrul ikhwani wa fadhillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba'ah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Penjelasan seputar 4 kaidah dalam memahami tauhid dan kesyirikan. Baik, kita sudah baca dari lanjutan kaidah yang kedua tentang masalah bentuk-bentuk syafaat. Ya, dan Syekh sudah terangkan di situ. Syafaat ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Pertama apa? Syafaat yang ditiadakan. Yang kedua syafaat yang ditetapkan. Ini berlawanan ya. Nah, apa itu syafaat yang ditiadakan? Ya, kalau Syekh terangkan di situ, yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah pada apa yang tidak dimampui perkara itu kecuali hanyalah Allah. Jadi minta hal-hal yang makhluk itu tidak mampu di situ. Dipahami ya? Yang mampu hanyalah Allah, tapi dia minta kepada selain Allah. Kalau dia mampu tidak ada masalah. Dia minta kan? Ya, itulah syafaat jenis yang kedua nanti. Syafaat yang kedua yaitu syafaat yang ditetapkan. Itu syafaat yang diminta dari Allah. Ya. Walaupun dia pakai perantara, tapi kalau mampu orangnya di situ tidak ada masalah kan? Contoh seperti syafaat al-uzma kan? Manusia pada hari itu pergi kepada para nabi dan rasul. Nabi dan rasul kan ketika itu dihidupkan oleh Allah, hidup semua. Jadi mereka pergi kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi siapa lagi? Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya tidak bisa. Ya. Nanti kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, baru beliau pergi memohon kepada Allah, bersujud di bawah arsy Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah Allah berfirman kepada nabinya, ya Muhammad, irfa ra'sak, ya, wa qul yusma, wasal tu'ta, washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, wa qul yusma, ya, berbicara, katakanlah, kamu akan didengar, ya. Wasal tu'ta, mintalah, kamu akan diberi. Washfa'tu syafa', dan mintalah syafaat, kamu akan disyafaati. Nah, di sini Nabi mampu, dia bisa bicara kepada Allah kan, dia berdoa kepada Allah, ya, dan seterusnya kan, minta syafaat. Itu tidak ada masalah. Ya, itu syafaat yang ditetapkan. Ya. Kalau sekarang misalnya ada soal, antum jawab ya, antum jawab. Antum sudah paham masalah syafaat. Ada yang pergi ziarah ke Masjid Nabawi, ya, mungkin dia umrah atau dia berhaji. Ya, tiba di Masjid Nabawi, ya, ingatnya kuburan Nabi itu bukan masuk dalam masjid, ya, dia tidak masuk di masjid ya, beliau berada di samping masjid asalnya seperti itu, ya, di rumah Aisyah. Terus ada yang minta, ya Rasulullah, berikanlah aku syafaat.
aku mohon syafaatmu pada hari kiamat. Apa hukumnya ini? Nah, dalilnya tadi bisa manusia pergi sama Nabi SAW pada hari kiamat, dikabulkan doanya. Yang sekarang dia minta sama Nabi di situ, di dunia ini. Ya, Nabi sudah meninggal. Apa hukumnya ini? Boleh atau tidak? Hah? Ya, tidak boleh ya. Berarti itu sudah bisa paham. Nabi itu kalau saat ini beliau sudah apa? Sudah meninggal. Nah, beda dengan tadi itu yang di padang mahsyar. Nabi ketika itu apa? Hidup. Dan dia mampu mendengar, kemudian dia bisa berdoa kepada Allah. Dipahami ya? Ya. Jadi Nabi saja itu sudah tidak bisa kita minta kepada beliau saat ini. Apalagi yang di bawah dari Nabi SAW, orang-orang soleh di bawahnya, misalnya dipergi minta di kuburnya misalnya, ya itu tidak bisa. Ya. Dan itu dari kesyirikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Jadi ini diperhatikan ya dari perbedaan ini. Jadi seorang dia minta pakai perantara itu ada hukumnya syirik, ada yang hukumnya apa? Dibolehkan. Kalau orangnya misalnya mampu, ya dia masih hidup, yang dia bisa mendengar ketika diminta, tidak ada masalah. Misalnya anggaplah ada orang yang minta didoakan kepada salah seorang alim misalnya, ulama. Ulamanya masih hidup, dia datang, ya Syekh doakan saya, ya kepada Allah agar saya menjadi orang yang dekat kepada Allah pada hari kiamat. Hukumnya apa ini? Hah? Boleh, tidak ada masalah karena syekhnya masih hidup. Ya. Tapi kalau dia sudah meninggal syekhnya, datang di kuburnya, boleh atau tidak dia minta kayak tadi? Tidak boleh. Itu sudah masuk kepada apa? Kesyirikan. Itu dibedakan ya. Ini beda-beda tipis ini. Meminta kepada selain Allah. Tuh lihat bagaimana kondisinya. Dipahami ya? Baik. Jadi ini dilihat ya dari pembahasan-pembahasan seperti ini sangat detail sekali. Ya. Dan juga sudah diterangkan kemarin ya dari syarat-syarat syafaat yang ditetapkan itu. Sudah diterangkan oleh Syekh ada dua. Ada dua syarat syafaat yang ditetapkan. Apa itu? Siapa yang tahu? Ada izin dari Allah. Kemudian yang kedua ada apa? Ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberi syafaat dan yang akan disyafaati. Itu kan sudah diterangkan ada 3 sudut syafaat itu kan. Siapa yang pemilik syafaat? Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu tidak punya syafaat. Asalnya seperti itu ya. Siapapun dia. Ya, Nabi SAW, para nabi dan rasul yang lain, orang-orang soleh, para malaikat bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Tapi bukan mereka yang memiliki apa? Syafaat. Allah yang memiliki syafaat. Mereka minta nanti kepada Allah. Ya, kalau dia dari orang yang diizinkan, diridhoi, ya dari ahli tauhid, orang yang beriman, sudah pasti akan diberi apa? Syafaat. Ya, kemudian mereka akan memberikan syafaat kepada yang lainnya. Sama juga seperti itu. Yang diberi syafaat juga adalah orang-orang yang diizinkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari ahli tauhid dan orang-orang yang beriman. Jelas ini ya? Baik. Jadi ini bisa dipahami ya dari pembahasan seputar masalah syafaat ini dan yang semisal dengan ini. Masalah menjadikan perantara begitu ya antara makhluk dengan Allah, itu ada rincian tadi itu ya, ada yang bisa masuk kepada kesyirikan, ada hal yang dibolehkan, ada hal yang dibolehkan. Baik. Dengan syarat-syarat yang sudah diterangkan tadi. Baik. Paham ya? Mungkin dari hal yang bisa ditambah ya dari pembahasan yang sudah berlalu. Baik, lihat di diktat ya yang sudah kita baca di halaman berapa itu yang diktat dari tulisan Ustadzul Qarnain. Kita detailkan kembali dari masalah kaidah yang kedua ya. Itu
Itu sudah kita bahas semua insyaallah taala. Di halaman 17 itu diterangkan oleh beliau ada sekitaran 6 masalah ya yang perlu dipahami di kaidah yang kedua ini. Yang pertama kan maksud dari kaidah ini kan, kesimpulan kaidah. Pendorong kaum musyrikin untuk beribadah kepada selain Allah ada dua kan? Ya, dua perkara. Mencari kedekatan dan mencari apa? Syafaat. Itu sudah jelas. Sudah diterangkan. Makna mencari kedekatan dan dalil akan kebatilannya. Ya, ini sudah diterangkan ya. Apa makna mencari kedekatan? Dia ingin ditinggikan oleh Allah, didekatkan oleh Allah, gitu kan? Pada hari kiamat, dan sudah diterangkan dalilnya dari hal yang merupakan kesyirikan tatkala dia memang apa? Minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang tidak dimampui kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia minta kepada makhluk yang tidak mampu ya. Apakah dia patung atau orang-orang soleh yang sudah meninggal? Itu jelas dan sudah diterangkan ya. Kemudian yang ketiga, makna mencari syafaat dan dalil akan kebatilannya. Ini sudah diterangkan juga. Dulu asalnya dia dari orang yang apa? Merasa kurang begitu ya asalnya. Ya, dia bilang saya ini banyak dosa. Maka dia minta kepada selain Allah itu, apakah patung atau kuburan orang-orang soleh atau siapapun, ya, yang tidak mampu di situ, ya, untuk menjawab dari doanya, minta syafaat. Nah, menjadi kesyirikan. Jadi minta syafaat agar ditutupi dosa-dosanya, ya, dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mana ya dari meminta apa? Syafaat. Dan sudah diterangkan dalilnya ya oleh penulis di sini ya, rahimahullah taala. Kemudian yang keempat, bentuk-bentuk syafaat sudah diterangkan ya. Ada dua jenis kan bentuk syafaat itu secara global. Ada syafaat yang ditetapkan, ada syafaat yang dinafikan. Ya. Kemudian masalah yang kelima, mana syafaat yang dinafikan, yang ditiadakan, tadi sudah diterangkan ya. Itu syafaat apa? Yang diminta kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak dimampui perkara itu kecuali hanyalah Allah. Tapi dia minta kepada selain Allah. Itu namanya apa? Syafaat yang ditiadakan, yang dinafikan. Atau bahasa lainnya itu syafaat yang mengandung kesyirikan. Begitu ya. Syafaat yang mengandung apa? Kesyirikan. Dan yang keenam, mana syafaat yang ditetapkan tadi ya, itu syafaat yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia minta langsung? Tidak ada masalah. Atau dia pakai perantara, sepanjang yang dia minta itu tempat yang diminta masih apa? Masih hidup. Ya, dia bisa dengar, mampu dia bicara, berdoa kepada Allah. Tidak ada masalah. Dipahami ya? Itu dari gambaran-gambaran ya, pembahasan masalah syafaat ini. Baik. Ini dari poin-poin pembahasan yang pokok yang perlu dipahami di kaidah yang kedua. Baik. Sekarang kita masuk di kaidah yang ketiga. Nah, kata beliau rahimahullah taala, ya di diktat, bisa dilihat juga di diktat tadi atau juga di diktat yang kita buat sini ya, di halaman 9. Halaman 10 ya. Di halaman 10. Baik. Ini kaidah yang ketiga ya. Di sini diterangkan dari kaidahnya, memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Baik. Di situ kata Syekh rahimahullah taala, al-qaidatu tsalitsatu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budul anbiya was salihin wa minhum man ya'budul ashjar wal ahjar wa minhum man ya'budul syamsa wal qamar. Ini ada cetakan yang lain ya. Di cetakan yang lain dikatakan di situ minhum man ya'budul syamsa wal qamar. Didahulukan apa kalimat itu. Setelah itu sama setelahnya. Baik. Waqatiluhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum.
Wa dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ya. Kata beliau, al-qaidatu tsalitsatu, kaidah yang ketiga. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tampak ya di tengah-tengah orang-orang yang berbeda-beda dalam ibadah-ibadah mereka. Minhum man ya'budul malaika. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya. Di antara mereka ada yang menyembah para nabi. Was-shalihin, dan juga orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul asyjar wal ahjar. Dan di antara mereka ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Dan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Ya. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Ya. Rasulullah SAW memerangi mereka dan tidak membedakan di antara mereka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka ya sampai tidak terjadi fitnah. Ya, akan diterangkan nanti apa yang mana fitnah. Dan menjadilah agama seluruhnya hanya untuk Allah. Baik. Ini dari lafaz kaidah yang ketiga ya, dari uraian beliau rahimahullahu taala. Nanti setelah itu beliau rinci di situ dalil-dalil dari ibadah-ibadah kaum musyrikin itu yang diterangkan tadi. Dalilnya yang menyembah matahari apa? Dalilnya orang yang menyembah ini apa, begitu ya, dan seterusnya. Nanti akan diterangkan oleh beliau. Ini awal dari kaidah yang ketiga. Ya, awal dari kaidah yang ketiga. Nah, baik. Jadi memalingkan ibadah kepada selain Allah itu adalah apa? Kesyirikan. Itu kesimpulan kaidah di sini ya. Terserah dia mau palingkan kepada siapa. Mau palingkan kepada malaikat, kepada para nabi dan orang-orang soleh, kepada bebatuan, pepohonan, ya, dipahami ya? Kepada matahari dan bulan, sama saja. Ya. Ketika dia dipalingkan kepada selain Allah, maka itu adalah apa? Kesyirikan. Walaupun dia sembah Allah juga, tapi dia sembah juga selain Allah. Itu namanya apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Baik. Ya, jadi orang-orang musyrikin itu punya ibadah yang berbeda-beda ya. Punya ibadah yang apa? Yang berbeda-beda. Dan tidak satu. Ya. Dan itu telah diterangkan dalam Al-Quranul Karim di banyak tempat. Diibaratkan oleh Allah seperti orang yang dia menjadi budak, tapi dia punya banyak tuan. Punya banyak apa? Tuan. Itu ada ayat-ayatnya diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Ya, diperbandingkan dia dengan apa? Dengan orang yang beriman yang dia hanya memiliki satu tuan saja. Ya. Dan diterangkan oleh Allah itu dari hal yang tidak sama. Diterangkan di surah Yusuf ya oleh Allah Subhanahu wa taala. A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ya. Ini kata Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah Tuhan-Tuhan ya yang berpisah-pisah tadi itu lebih bagus, lebih baik daripada Allah yang Maha Satu, ya, lagi Maha mengalahkan, ya. Itu pertanyaan Nabi Yusuf alaihissalam kepada mereka. Jadi kondisi seperti ini sudah ada sebenarnya ya dari zaman dahulu. Dari zaman Nabi Yusuf sudah ada. Dari zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim, seperti itu ya. Memang kaum musyrikin itu punya banyak sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam bertanya kepada mereka, apakah Tuhan-Tuhan
yang terpisah-pisah dari itu lebih baik daripada Allah yang Maha Satu, lagi Maha mengalahkan. Ya. Dan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaitumuha." Ya, tidaklah apa yang kalian ibadahi itu kecuali hanyalah nama-nama saja yang kalian beri nama mereka. Ya. Hanya nama, sekedar nama saja ya. Hakikatnya mereka bukan Tuhan. Mereka bukan sembahan yang disembah selain Allah, hanya nama saja. Ya. Dipahami ya? Ini ada ayat-ayat yang lain lagi ya, diterangkan dalam Al-Quran. Nanti kita akan baca insyaallah taala dari Orayan Syekh. Jadi kesimpulan kaidah sudah jelas ya, bisa dipahami dari masalah ini. Nah, dan sembahan-sembahan yang disembah selain Allah itu memang hakikatnya bukan sembahan ya, bukanlah hal yang apa, yang layak untuk disembah, karena mereka tidak punya kepemilikan ya. Mereka tidak punya apa? Kepemilikan di langit dan di bumi. Ya. Dan juga mereka tidak punya juga apa? Berserikat dengan Allah misalnya dalam pengaturan alam semesta ini. Itu diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim ya. Ya. Saya bacakan ayatnya di sini ya supaya makin memperjelas dari pembahasan ini. Dari hakikat sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu. Nah. Ya, ini ada ayat di surah Saba ya. Ayat 22 sampai 23. Saya bacakan ayatnya, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina la." Baik. Kata Allah, "Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah." Katakanlah wahai Muhammad, serulah kepada mereka ya. Ya, panggillah orang-orang yang kalian sangka sebagai sembahan selain Allah. Ya. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Ya, mereka itu tidak memiliki apa? Kekuasaan walaupun sebesar biji dzarrah di langit dan di bumi. Itu hakikatnya mereka ya, yang disembah selain Allah itu. Ya, mereka tidak punya kekuasaan walaupun sebesar biji dzarrah, biji yang paling kecil. Ya, sudah dibantah oleh Allah. Kemudian bantahan yang kedua, ya, wa ma lahum fihi ma min syirkin. Dan mereka juga tidak mempunyai apa? Syirikat pada keduanya. Ya, maksudnya mereka berserikat kepada Allah, berserikat bersama Allah untuk mengurusi apa? Langit dan bumi. Ya, tidak ada seperti itu. Allah yang mengaturnya semuanya. Yang disembah-sembah tadi itu tidak ada. Mereka mau berserikat ya pada pengaturan alam semesta ini. Ya. Itu bantahan yang kedua. Wa ma lahum minhum min dhahir. Ya. Dan juga mereka juga tidak bisa ya dari mereka menjadi pembantu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan berserikat ya menjadi pembantu juga ya untuk Allah, itu juga tidak ada. Ya. Jadi tidak ada jalan untuk mereka ini disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan di lafaz setelahnya ya. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adinalah. Dan tidak ada manfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi siapa yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ini ya? Jadi mereka tidak punya kepemilikan apapun di alam semesta ini. Tidak di langit, tidak di bumi. Maka tidak layak untuk apa? Diibadahi. Dirinya saja dia tidak miliki. Dipahami ya? Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu sudah dibatalkan. Ya. Mungkin yang kedua, kalau misalnya
mereka tidak memiliki walaupun sebesar biji zarah tadi itu. Ya. Mungkin ada yang bertanya, ya, kalau begitu mungkin mereka bisa berserikat dengan Allah, ya, dalam mengurusi langit dan bumi ini. Itu juga sudah dibatalkan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syirikat. Ya, tidak ada syirikat untuk Allah pada masalah itu. Ya. Kemudian yang ketiga tadi sudah diputus bersyirikat, tidak mungkin. Ya mungkin ada yang bilang mungkin dia bisa bantu-bantu Allah di situ dalam masalah pengaturan langit dan bumi. Ya, itu juga sudah diputus tadi oleh Allah. Wa ma lahum minhum min dhahir. Ya, putus sudah 3. Yang keempat, ada juga mungkin yang berkata kalau dia tidak bisa bantu-bantu, mungkin dia didengar ucapannya. Ya. Kalau dia bicara misalnya, Allah akan apa? Akan dengar ucapannya. Nah, dibantah juga oleh Allah tadi. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah. Tidak ada syafaat yang bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi siapa yang Dia telah izinkan. Dipahami ya? Baik. Ini dari hakikat keadaan dari orang-orang yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, walaupun mungkin dulunya dia adalah orang soleh misalnya, meninggal didatangi kuburnya misalnya, sama seperti itu. Dia tidak punya kepemilikan, ya, langit dan bumi, walaupun sebesar biji zarah. Dia tidak juga berserikat bersama Allah. Dia tidak juga menjadi pembantu untuk Allah. Dan dia tidak juga bisa apa? Memberi syafaat kecuali kalau diizinkan. Dipahami ya? Sama seperti itu, malaikat juga seperti itu. Para nabi dan rasul sama seperti itu juga. Dipahami ya? Asalnya seperti itu. Jadi kalau sudah tertutup semua jalan-jalan tadi itu, maka untuk apa disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah tutup semuanya. Ya, dibatilkan agar seorang itu hanya menyembah Allah semata. Ya. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Dan hanya kepada Allah hendaknya engkau beribadah. Dan jadilah kamu dari golongan orang-orang yang bersyukur. Ya. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanya untuk Allah agama yang ikhlas itu, amalan yang ikhlas, yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ini ya? Baik. Mungkin dari tambahan-tambahan penjelasan kesimpulan dari kaidah yang ketiga ini. Nah, nanti berikutnya kita akan masuk dari rincian penulis rahimahullah taala di sini, ya, tentang masalah bentuk-bentuk ibadah dari ibadah kaum musyrikin pada masa dahulu kala. Jadi sekarang jangan ada yang bilang kalau dia minta misalnya atau beribadah kepada orang-orang soleh itu bukan syirik. Ya, justru itu kesyirikan. Karena di masa dahulu kala sudah ada kaum musyrikin yang mereka menyembah apa? Para nabi dan rasul serta orang-orang apa? Orang soleh. Jadi kesyirikan itu bukan hanya orang menyembah berhala saja, bukan hanya orang menyembah patung baru dikatakan apa? Syirik. Banyak jenis kesyirikan. Ya. Menyembah para malaikat juga hukumnya apa? Syirik. Menyembah para nabi hukumnya apa? Syirik. Bahkan ada yang menyembah jin. Ada yang menyembah apa? Jin. Tapi ingat tadi ya, dari makhluk-makhluk yang mereka sembah itu hakikatnya mereka tidak ridho. Kalau mereka dari orang-orang ya apa? Yang soleh kan? Para malaikat nanti di hari kiamat akan mengingkari mereka. Akan mengingkari mereka. Iya. Para nabi dan rasul juga seperti itu. Iya. Bahkan jin-jin pada hari kiamat juga yang mereka sembah di dunia ini itu berlepas diri dari mereka pada hari kiamat. Dipahami ya? Jadi hakikatnya mereka tidak mengakui perkara itu. Hanya disangka-sangka saja seperti itu ya. Hanya disangka-sangka saja. Oh ini bisa kita ibadahi, ini bisa diibadahi. Hanya sangkaan-sangkaan saja. Itulah tadi yang diterangkan dalam Al-Quran. Ya, in hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan.
Tidaklah apa yang mereka sembah itu hanyalah nama-nama saja, ya, yang mereka namakan mereka dan ayah-ayah mereka, yang tidak ada dalil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jelas itu ya? Baik. Jadi dari hal-hal yang diingat ya di kaidah yang ketiga ini. Nah, jadi tadi ingat kesimpulan kaidah ya, bahwasanya memalingkan ibadah pada selain Allah itu hukumnya syirik. Ya, terserah mau dipalingkan kepada siapapun. Ya, yang tadi sudah diterangkan oleh Syekh dari bentuk-bentuk ibadah mereka. Ada yang menyembah ini, ada yang menyembah ini, ada yang menyembah ini dan seterusnya. Sama semuanya. Kesimpulannya diterangkan oleh Syekh, ya, Rasulullah SAW memerangi mereka dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Beliau bawakan ayat di sini dalilnya dari ayat di surah Al-Anfal ayat 39. Ya, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangi mereka, ya, sampai tidak terjadi fitnah. Di sini diperhatikan dulu ya, dari masalah memerangi orang-orang kafir itu ada aturan-aturannya ya. Ya, tidak segampang itu misalnya lihat orang kafir di jalan langsung dibunuh. Ya, tidak boleh seperti itu ya. Itu ada tahapan-tahapannya. Di sini diperintah untuk diperangi mereka. Ini berlaku untuk kepala negara, ya, yang punya wewenang di situ. Dan jadi kalau mereka tidak mau mengikuti dakwah, tidak mau juga bayar jizyah, ya, upeti kepada pemerintah misalnya, baru diperangi, diperangi. Ya, Nabi SAW itu tidak langsung memerangi orang kafir. Beliau kalau ingin menyerang kaum musyrikin atau orang-orang kafir, ditunggu di waktu subuh. Ditunggu di waktu apa? Subuh. Kalau terdengar azan, beliau tahan. Ya, mereka ini berarti sudah menerima apa? Dakwah. Kan begitu. Didakwahi dulu sebelumnya. Kadang dikirim para sahabat untuk mendakwai apa? Mereka begitu. Kalau mereka terima, alhamdulillah. Ya, kalau tidak, ada jalan yang kedua. Mereka disuruh bayar apa? Upeti. Ya, kepada pemerintah muslim. Ya, tidak tahu apa sekarang namanya ya. Jelas mereka ada yang mereka keluarkan begitu. Supaya mereka bisa hidup di negeri kaum muslimin walaupun mereka beragama apa? Non muslim. Tetap dijaga. Dipahami ya? Kalau tidak mau juga bayar upeti, baru diperangi. Baru apa? Diperangi. Dipahami ya? Itu cara-cara dalam memerangi orang-orang kafir. Itu pun tadi ya diterangkan di situ, itu dari hak pemerintah. Ya, bukan orang per orang. Ya, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Dan perangi mereka sampai tidak terjadi fitnah. Di sini fitnah diterangkan oleh para ulama tafsir, dari kebanyakan mereka mengatakan fitnah di sini adalah kesyirikan. Adalah apa? Kesyirikan. Dan fitnah itu banyak makna ya dalam Al-Qur'anul Karim. Ini satu di antaranya. Dia bermakna kesyirikan. Kadang fitnah bermakna ujian, cobaan, ya. Itu kan diterangkan di ayat-ayat yang lain ya. Innama amwalukum wa auladukum apa? Fitnah, kata Allah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah apa? Fitnah. Nah, di situ bukan kesyirikan, tapi dia bermakna apa? Ujian, cobaan. Ada lagi mana-mana fitnah yang lain diterangkan oleh para ulama dari ayat dan hadis dalam masalah ini. Ya. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan menjadilah agama itu seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi diperhatikan di sini ya. Di sini tidak dibedakan mereka sembah apa. Perintah Allah satu. Perangi mereka semuanya. Orang-orang yang berbuat kesyirikan itu. Tidak dirinci dia sembah apa begitu kan? Ya, sepanjang mereka sudah memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka itu hukumnya apa? Kesyirikan yang harus diperangi. Yang harus diperangi. Tapi ingat tadi ya, dari tahapan-tahapan dalam masalah itu telah dijelaskan dalam ayat-ayat dan hadis. Baik. Ya, mungkin segera dulu dari akhir majelis kita ya untuk kaidah yang ketiga. Nanti berikutnya kita akan masuk rincian ayat-ayat dan hadis dari bentuk-bentuk ibadah kaum musyrikin di masa dahulu kala. Baik.
Silakan kalau ada yang bertanya, mau ditanyakan. Sudah waktu kayaknya sedikit. Lihat di diktat tadi ya, di diktat yang ada di tulisan Dzul Qarnain itu sudah diterangkan tadi situ ya, di halaman 22 ya. Dari penjelasan kesimpulan kaidah yang ketiga yang sudah kita bahas tadi ya. Itu maksud kaidah. Ya. Penjelasan bahwa pokok kekafiran kaum musyrikin adalah ibadah kepada selain Allah. Bukan melihat kepada kedudukan apa-apa yang mereka ibadahi. Tadi sudah diterangkan ya. Jadi tidak dilihat mereka sembah apa. Sepanjang dia sudah palingkan ibadah pada selain Allah, itu hukumnya apa? Syirik. Dipahami ya? Baik. Kemudian yang kedua diterangkan tadi di situ keragaman ibadah kaum musyrikin. Tadi sudah diterangkan. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan rasul, orang-orang soleh. Ya, di antara mereka ada yang menyembah pohon-pohon yang dikeramatkan, bebatuan. Ya. Paham ya? Itu diterangkan tadi. Nanti ada rincian insyaallah berikutnya dari penjelasan ayat-ayat dan hadis seputar masalah ini. Baik. Ya segera itu dari akhir majelis ya, sudah masuk waktu. Baik, jika ada Quran mohon dimaafkan. Kita lengkapi nanti insyaallah taala kaidah yang ketiga di sesi berikutnya. Nah, subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.